Tiga orang kuat dari alam abadi mendalam 9 surga melesat dengan amarah, itu sangat menakutkan. Kekuatan teror meledak tiba-tiba, mencabik-cabik dunia, mencekik dunia ke arah Murong Yu dengan sangat kuat. Pada saat ini, aura Murong Yu naik hingga batasnya, dan kekuatannya yang tak terbatas dituangkan ke dalam pasukan raja. Saya melihat Wang Bing meledak dengan aura yang kuat dan menakutkan. Itu adalah napas orang kuat di alam Raja Peri. Namun, meskipun Wang Bing kuat, dia dapat mengirimkan kekuatan seperti alam Raja Abadi. Tetapi itu juga tergantung pada kekuatan pengguna. Jika seorang kaisar abadi yang kuat menggunakan Wang Bing untuk menanamkan kekuatannya dengan seluruh kekuatannya, Wang Bing tidak tahan sama sekali dan akan hancur dalam sekejap. Namun, kekuatan Murong Yu terlalu lemah, dan bahkan kekuatan 50% Wang Bing tidak dapat dirangsang. Oleh karena itu, meskipun aura Wang Bing kuat, itu langsung ditekan oleh aura dari tiga alam abadi mendalam 9 surga. Namun, meskipun begitu, Murong Yu tidak takut padanya. Dengan suara gemuruh rendah, Wang Bing di tangannya menebas dengan keras ke arah tiga dewa mendalam 9 surga yang kuat. Zi kecil, penjarakan mereka. Ketika dia mematahkan tangan Wang Bing, Murong Yu langsung mengirimkan suara itu ke ungu kecil di buku Hetu Luo. Sekarang, dia harus bergantung pada kekuatan Xiao Zi. Bagaimanapun, Xiao Zi bisa menyerang di luar tanpa harus keluar ke Hetu Luoshu. Oke, kakak. Setelah menerima berita dari Murong Yu, Xiao Zi menanggapi dengan senyuman, lalu menembak. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di atas kekosongan di atas kepala tiga dewa mendalam 9 surga dari udara tipis. Kemudian, sebelum tiga dewa mendalam 9 surga bisa bereaksi, kekuatan tak terlihat ini langsung menyelimuti mereka bertiga. Pada saat ini, tiga dewa mendalam 9 surga yang hebat terkejut. Karena, baru saja, mereka menemukan bahwa mereka dipenjara. Tidak hanya tubuhnya yang dipenjara dan tidak bisa bergerak, tetapi bahkan kekuatan di tubuhnya dipenjara dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Seorang master melakukan gerakan rahasia. Tiga dewa mendalam 9 surga yang hebat itu ketakutan di dalam hati mereka. Mereka yang dapat memenjarakan mereka secara diam-diam setidaknya adalah para ahli di ranah Raja Abadi. Dengan kata lain, para ahli di ranah Raja Abadi menembak mereka. Raungan. Tiga dewa mendalam 9 surga meraung di dalam hati mereka, berjuang untuk meningkatkan kekuatan mereka, mencoba melepaskan diri dari penjara yang tak terlihat. Hanya saja Xiao Zi bahkan bermain dengan inkarnasi dari ahli dari Raja Abadi, apalagi para dewa mendalam 9 surga kecil ini. Ketika mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga batas maksimal, mereka menemukan dengan ngeri bahwa penjara tak kasat mata itu terlalu abnormal, dan bahkan jika kekuatan di tubuh mereka menghantam seperti lautan badai, mereka tidak bisa melepaskannya. Namun saat ini, cahaya pedang yang dibelah Murong Yu telah menyelimuti mereka bertiga, mencekik mereka dengan cepat dan tak tertandingi. Tuan muda, seorang Raja Abadi telah bertindak, larilah. Pada saat ini, melihat bahwa dia tidak dapat bertahan hidup lagi, lelaki tua di antara tiga dewa abadi 9 hari itu segera mengirimkan suara itu kepada pemuda berpakaian putih itu. Raja Peri bergerak. Pemuda berpakaian putih itu terkejut, dan masih tidak menyadari apa arti transmisi suara lelaki tua itu. Boom! Pada saat ini, cahaya pedang Murong Yu masih tercekik pada tiga dewa abadi 9 hari itu. Meskipun tubuh ketiga dewa abadi 9 surga itu tidak lemah, bagaimana mereka bisa menahan pembunuhan para prajurit raja? Terlebih lagi, kekuatan mereka di penjara. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melawan, mereka mungkin dapat menghentikan pencekikan para prajurit raja. Sayang sekali mereka sekarang seperti ikan di atas talenan, dan mereka hanya bisa dibantai oleh Murong Yu. Mereka hanya bisa menyaksikan serangan Murong Yu yang mencekik mereka dengan parah. Setelah suara teredam, tiga dewa abadi tingkat 9 yang telah dipenjara dalam basis kultivasi dan kemampuan gerakan mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh Murong Yu. Bunuh tiga dewa abadi tingkat 9 surga dalam satu pukulan. Melihat pemandangan ini, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menyadari apa arti transmisi suara lelaki tua itu. Dia melihat wajahnya tiba-tiba berubah, sosoknya bergetar, dan dia naik ke udara, mencabik-cabik ke sisi yang jauh. Tinggalkan aku. Murong Yu selalu memperhatikan pemuda berpakaian putih itu.
Bukan tujuan Murong Yu untuk membunuh keempat rombongan ini. Tujuan Murong Yu adalah pemuda berpakaian putih itu. Karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan pemuda berpakaian putih itu melarikan diri? Dengan teriakan keras, Murong Yu mengepakkan sayap cahaya hantu, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas maju. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Kecepatan Murong Yu bahkan tidak sebanding dengan Raja Peri biasa, apalagi pemuda berpakaian putih itu hanyalah Luo Jinxian yang hebat. Tepat ketika pemuda berpakaian putih itu baru saja naik ke udara, Murong Yu sudah bergegas di belakangnya. Kemudian, Murong Yu meninju pemuda berpakaian putih itu dan membantingnya. Mati! Pemuda berpakaian putih itu berteriak dengan keras. Bagaimanapun, pemuda itu tidak sia-sia. Meskipun dia tahu bahwa Murong Yu hebat, dia masih berbalik dan membombardirnya dengan pukulan. Auzu.com. Bai Hao tidak berdaya, Murong Yu membunuh 3 orang kuat di alam abadi mendalam 9 surga dengan 1 pisau. Luo Jinxian kecil dan besarnya sama sekali bukan lawan Murong Yu. Dia tidak ingin melawan, tetapi pukulan Murong Yu terlalu mengerikan. Jika dia tidak melawan, dia akan menyerahkan punggungnya kepada Murong Yu. Dengan cara itu, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa berbalik dan membunuh dengan pukulan. Ledakan. Klik, kedua tinju itu saling beradu, dan suara keras meletus. Saat itu, terdengar suara tulang patah. Bai Hao menjerit menyedihkan. Bagaimana dia bisa menjadi Luo Jinxian besar yang sedikit lebih kuat dari kekuatan Murong Yu? Baik dari segi tubuh fisik maupun kekuatan, jarak antara dia dan Murong Yu benar-benar terlalu besar. Tubuh fisik Murong Yu telah mencapai level senjata abadi peringkat ke-7, dan kekuatan naganya telah mencapai 2200. Telah melampaui sebagian besar Luo Jinxian besar. Meskipun Bai Hao juga merupakan ranah peri emas Daluo, tetapi tubuh orang ini telah lama dilubangi oleh anggur. Dia hanya seorang wanita dalam hidupnya, tetapi dia biasa-biasa saja dalam hal kultivasi, hanya 1000 naga. Oleh karena itu, pada saat pemboman kedua tinju, seluruh lengannya hancur. Setelah menghancurkan lengan Bai Hao, Murong Yu mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menghentakkan telapak tangannya di dada Bai Hao. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan semua tulang di dada Bai Hao, dan seluruh dada Bai Hao runtuh. Bai Hao menjerit sangat keras, dan kemudian dia tertembak langsung ke tanah, membuat lubang besar berbentuk manusia di tanah. Dengan mendengus dingin, sosok Murong Yu bergetar, dan dia jatuh ke sisi Bai Hao, dengan mata tajam, menatap Bai Hao dengan niat membunuh. Bajingan, beraninya kau melakukan sesuatu padaku, kau mati, kau mati. Bai Hao menatap Murong Yu dengan mata yang menyemburkan api, giginya terkatup, dan dia sangat getir. Boom! Murong Yu tidak berbicara, tetapi hanya menendang Bai Hao. Kekuatan yang sangat besar sekali lagi menghancurkan beberapa tulang di tubuh Bai Hao, membuatnya berteriak seperti babi. Kau mati, kau mati. Kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga Bai. Bai Hao menatap Murong Yu dengan getir, dan meraung seperti anjing gila. Keluarga Bai. Tanda tanya petik 2. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku belum mendengarnya. Pada saat yang sama, Murong Yu menginjak tangan Bai Hao yang lain, dan dengan sekali klik, dia langsung menghancurkannya. Brengsek, kau tahu siapa keluarga Bai kita? Keluarga Bai kita memiliki kekuatan kelas 1 dengan penguasa peri. Leluhurku adalah Raja Peri. Ah! Tidak peduli siapa kau, kau sudah mati. Bai Hao meraung dengan panik. Xianjun, Murong Yu mencibir. Jika dia orang biasa, mungkin dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap Bai Hao. Bagaimanapun, keluarga Bai memiliki pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Abadi. Tapi siapakah Murong Yu? Musuh-musuhnya jauh lebih kuat, ada banyak kaisar abadi, belum lagi hanya seorang Raja Abadi biasa. Itu hanya kekuatan kelas 1. Murong Yu mencibir dan menginjak, menghancurkan salah satu kaki Bai Hao hingga berkeping-keping. Petik 2. Bahkan pasukan kelas 1 pun tidak ada di mata, apa latar belakang pemuda ini. Tidak peduli apa asal-usulnya, kekuatan di belakangnya pasti menakutkan, pasti kekuatan super itu. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan begitu menakutkan. Dengan kekuatannya, tidak mungkin memiliki prajurit raja. Jika tebakanku benar, pasti ada tembakan kuat tadi. Kalau tidak, dengan kekuatan pemuda itu,
tidak mungkin membunuh 3 penguasa alam abadi mendalam 9 surga dalam satu pukulan. Mungkinkah seorang raja abadi melindunginya secara diam-diam? Untungnya, aku tidak mulai merebut prajurit raja di tangannya, kalau tidak, aku takut aku akan mati. Seseorang berkata dengan ekspresi ketakutan. Petik 2. Ada Wang Bing di alam Xuanxian. Buka mata anjingmu dan lihat dia. Apakah dia terlihat seperti orang biasa? Ada banyak diskusi di antara orang-orang di sekitar, satu persatu diam-diam bersukacita. Tetapi tidak ada yang berani memikirkan Murong Yuseng untuk menangkap Wang Bing lagi. Namun, orang-orang ini mengira bahwa ada orang kuat yang melindungi Murong Yu secara diam-diam, dan mereka tidak berani mengambil tindakan. Tetapi Zhao Ziqing dan Yu Mengqing tahu tentang situasi Murong Yu. Murong, lupakan saja, kita tidak bisa menyinggung keluarga Bai itu sekarang. Zhao Ziqing berjalan mendekat dan berkata kepada Murong Yu melalui transmisi suara. Lupakan saja, jika bukan karena kekuatanku, aku baik-baik saja, aku khawatir aku sudah mati, dan kalian berdua akan berakhir dengan menyedihkan. Bajingan ini terkutuk, dia harus mati. Murong Yu mencibir. Benar sekali, orang ini terlalu sial. Kau tidak boleh melepaskannya, Yu Mengqing berkata melalui transmisi suara. Petik 2. Tapi keluarga Bai, Zhao Ziqing sedikit khawatir. Nak, cepat lepaskan aku akan memberimu kebahagiaan saat waktunya tiba. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menanggung ratusan juta tahun penderitaan tanpa mati, dan semua orang di sekitarmu akan mati. Diam, Yu Mengqing berteriak, dan menamparkan Bai Hao dengan kejam. Bai Hao sangat marah, wanita sialan, aku akan membiarkanmu selamat dan mati. Aku akan membiarkanmu menikmati seks berkelompok ribuan pria. Ha! Bai Hao tertawa keras, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, kepala gemuk itu menggelinding di tanah dan menggelinding ke kejauhan. Berisik, Zhao Ziqing memarahi dengan wajah cantiknya. Kau membunuhnya. Murong Yu dan Yu Mengqing menatap Zhao Ziqing dengan heran. Ternyata kepala Bai Hao dipenggal oleh Zhao Ziqing. Membunuhmu membunuh, itu bukan masalah besar. Zhao Ziqing berkata dengan enteng. Murong Yu dan Yu Mengqing merasa malu. Perubahan Zhao Ziqing terlalu cepat. Belum lama ini, dia datang untuk berdiskusi dengan Murong Yu agar melepaskan Bai Hao. Namun, dia juga yang membunuh Bai Hao sekarang. Hal ini membuat Murong Yu dan mereka berdua merasa sedikit pusing sebelum beralih. Itu sama saja, membunuhnya, bahkan jika itu adalah kekuatan kelas 1. Kami tidak takut bahkan pada kekuatan super. Murong Yu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya seorang peri, Murong Yu bahkan tidak takut pada kaisar, takut pada peri kecil. Keluar, keluar. Pada saat ini, ledakan suara datang dari kejauhan. Kemudian, kerumunan itu berpisah dan sekelompok orang dengan cepat berjalan menuju Murong Yu. Saudaraku, itu tangan mereka. Seorang pria dengan wajah bengkak seperti kepala babi masuk, lalu menunjuk ke arah Murong Yu dengan ekspresi getir di wajahnya. Orang ini adalah Gu Jun yang dipukuli seperti babi oleh dua wanita Zhao Ziqing. Orang ini benar-benar bergerak untuk menyelamatkan tentara saat ini, tampaknya sulit menemukan Murong Yu. Melirik orang-orang ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Bagi kedua putri Zhao Ziqing, orang yang ditemukan Gu Jun kali ini cukup kuat. Karena, dua dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari negeri dongeng Luojin Agung. Namun, sejauh menyangkut Murong Yu, para dewa di negeri dongeng emas belaka benar-benar tidak dianggap oleh Murong Yu. Dua Luojin Xian besar berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Pada saat ini, dia menatap Murong Yu dengan jijik. Gu Jun, apakah kamu dipukuli sampai kepala babi oleh sampah ini? Gu Tao menatap Gu Jun dengan ringan dengan ekspresi jijik. Gu Jun merasa kesal dan ingin menamparkan Gu Tao sampai mati. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan itu. Meskipun, Gu Tao adalah murid dari generasi yang sama dengannya. Namun, mereka adalah murid inti dari keluarga Gu, dan mereka jauh lebih kuat daripada mereka sendiri dalam hal status, atau kekuatan. Ya, itu tangannya. Mata Gu Jun bersinar dengan cahaya kebencian seperti ular berbisa, dan wajahnya bahkan menjadi sedikit buas. Wajahnya awalnya dipukuli seperti kepala babi, dan sekarang dia tampak lebih menakutkan setelah dia bangkit dengan buas. Sama dengan mendiang Xuanxian,
kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu benar-benar sia-sia. Gu Bin mencibir. Gu Bin adalah Luo Jinxian besar lainnya. Dua bajingan, tunggu suatu hari ketika kekuatanku melampauimu, lihat bagaimana kamu mati. Ekspresi kebencian melintas di mata Gu Jun. Namun, dia tidak menunjukkannya, jadi dia hanya bisa berbisik, anak ini sangat jahat dan kuat. Aku bukan lawannya. Sampah. Gu Tao mencibir, lalu melangkah maju untuk melihat ke arah Murong Yu, dengan ekspresi dingin dan cipratan pembunuh. Nak, beraninya kau memukul keluarga Gu kami, kau benar-benar mencari kematian. Sekarang berlututlah segera, beri Gu Jun 3 kali bip, dan minta maaf. Aku bisa memberimu satu yang bahagia, kalau tidak aku akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup atau mati. Hahaha, Murong Yu dan Zhao Ziqing belum berbicara. Setelah mendengar kata-kata Gu Tao, orang-orang di sekitar yang belum pergi tidak bisa menahan tawa. Jelas, Gu Tao dan yang lainnya tidak tahu bahwa Murong Yu baru saja menunjukkan kekuatannya dan membunuh 4 dewa mendalam 9 surga. Pada saat ini, mereka mengira bahwa Murong Yu hanyalah seorang abadi misterius, jadi dia begitu sombong. Hanya saja orang-orang di sekitar tahu kengerian Murong Yu. Melihat orang-orang ini yang hanya berada di alam peri emas dan Luo Jin meminta Murong Yu untuk berlutut dan meminta maaf, orang-orang di sekitar tidak dapat menahannya lagi, dan tertawa. Namun, mereka semua tersenyum, tetapi tidak ada yang, dengan baik hati, mengingatkan keluarga Gu tentang tragedi ini. Meskipun keluarga Gu tidak kuat, mereka tidak selalu populer. Orang-orang ini tidak sabar menunggu orang-orang yang peduli pada keluarga mereka untuk diajari. Kau benar-benar ingin aku berlutut. Murong Yu tersenyum dan menatap Gu Tao dengan senyum di wajahnya. Pukul kepalamu sekarang juga dan minta maaf. Ekspresi Gu Tao berubah muram, aku tidak punya banyak waktu, aku akan memberimu 10 napas. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan kilatan niat membunuh pun berlalu dengan cepat. Aku khawatir kau tidak tahan. Murong Yu menghela napas, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Berlututlah padaku. Gu Bin melangkah maju beberapa langkah dan berteriak pada Murong Yu. Pada saat yang sama, auranya yang besar seperti lautan menyapu ke arah Murong Yu seperti gelombang pasang. Karena terkena dampak hebat dari napas Luo Jinxian Gu Bin yang agung, wajah Zhao Ziqing dan Yu Mengqing tiba-tiba menjadi pucat, dan kekuatan mereka berdua masih terlalu lemah. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan melangkah maju, melindungi Zhao Ziqing dan Yu Mengqing di belakangnya. Kekuatan mereka masih terlalu rendah, dan mereka tidak tahan dengan nafas Da Luo Jinxian. Jika mereka menahannya secara langsung, mereka mungkin akan langsung dibombardir dan dibunuh. Namun, nafas Da Luo Jinxian hanyalah obat pediatrik bagi Murong Yu. Hah! Melihat Murong Yu berdiri dengan bangga di tempat, hanya memandang dirinya sendiri dan orang lain dengan jijik, Gu Bin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keterkejutan. Wah! Aku cukup mampu. Tetapi jika kamu berani menyinggung keluarga Gu kami, itu benar-benar akan membutakan mata anjingmu. Gu Bin mencibir pada saat yang sama, napas yang lebih besar meremas Murong Yu dengan gila, dan ingin menekan Murong Yu ke bawah. Berlutut. Auzu.com Murong Yu hanyalah seorang Xuanxian, meskipun kekuatannya telah mencapai lebih dari 2000 wanita cantik. Namun, dia tidak memiliki nafas seperti Da Luo Jinxian. Berlututlah, bersujudlah, dan maafkanlah agar kalian tidak mati. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Murong Yu berdiri di tempat, dan nafas yang dihembuskan oleh Gu Bin sama sekali tidak berpengaruh padanya. Haha, dia benar-benar ingin kita berlutut dan bersujud. Apakah dia gila? Gu Bin tertawa haha, menatap mata Murong Yu yang penuh dengan penghinaan dan hinaan. Gila, aku pikir kamu gila. Orang-orang di keluarga Gu yang diawasi oleh yang lain terus mencibir. Beri kalian waktu 3 kali napas. Begitu waktu berlalu, jika kalian tidak berlutut, kalian akan mati. Kata Murong Yu ringan. Gu Tao dan yang lainnya hanya meremehkan. 1. Gu Bin dan yang lainnya mencibir. 2. Gu Tao dan yang lainnya tidak bergerak. 3. Waktunya habis, karena kalian tidak berlutut, maka aku akan mengirim kalian ke jalan. Kata Murong Yu ringan. Pada saat yang sama, sosoknya bergoyang dan menghilang di tempat. Engah. Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, dengan cepat melewati kehampaan. Setelah suara teredam,
awan kabut darah meletus dan terbang ke langit. Sementara Murong Yu mengambil bidikan, Gu Bin hanya merasakan bunga di depan matanya, dan kemudian napas kematian yang kuat muncul di hatinya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kepalanya kosong. Dia melihat tubuhnya di udara, juga lehernya yang tanpa kepala, yang menyemprotkan darah keluar. Jangan! Gu Bin ingin berteriak, tetapi tidak ada suara. Pada saat yang sama, ketika matanya menjadi gelap, kesadarannya benar-benar menghilang. Gu Bin meninggal, dan aura yang dipancarkannya dalam sekejap menghilang. Pada saat ini, Gu Tao dan bakat lainnya bereaksi. Bunuh dia! Reaksi Gu Tao cepat. Setelah Murong Yu membunuh Gu Bin dengan satu pukulan, dia langsung mengerang, mengeluarkan senjata ajaib, dan menebas ke arah Murong Yu. Matikan aku! Murong Yu menjerit pelan, dan Wang Bing menebas dengan tangannya. Dengan bunyi, klik, prajurit sihir di tangan Gu Tao sudah terpotong menjadi dua. Itu hanyalah senjata peri biasa. Bahkan jika Murong Yu tidak membangkitkan kekuatan Wang Bing, dia bisa memotongnya hanya dengan mengandalkan ketajaman Wang Bing sendiri. Senjata abadi di tangannya langsung terputus, dan Gu Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, kecepatan Murong Yu tidak mandek sedikit pun. Setelah upaya tertegun Gu Tao, Wang Bing sudah melewatinya. Dengan bunyi, puff, Gu Tao terbelah menjadi dua. Teralihkan selama pertempuran. Bukankah itu hanya mencari kematian? Murong Yu mencibir. Setelah membunuh dua Luo Jinxian besar dalam satu gerakan, Murong Yu fokus pada ekspresi Gu Jun. Saat ini, anggota keluarga Gu lainnya sudah ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Murong Yu tidak peduli dengan orang-orang ini, tetapi Gu Jun. Gu Jun ini begitu ketakutan sehingga dia berbalik dan hendak melarikan diri. Hanya dengan cepat, dia menemukan bahwa Murong Yu tidak tahu kapan dia berada di depannya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku dari keluarga Gu. Jika kamu membunuhku, keluarga Gu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bodoh! Murong Yu mencibir, dan pedang di tangannya menebas, langsung membelah Gu Jun menjadi dua. Untuk keluarga kecil seperti keluarga Gu, Murong Yu sama sekali tidak peduli. Bagaimana jika keluarga mereka memiliki 9 surga yang bertanggung jawab? Itu hanya kekuatan kelas 3. Selain itu, masih menjadi pertanyaan apakah keluarga Gu memiliki dewa mendalam 9 surga. Pergilah. Murong Yu menatap orang-orang di sekitarnya, sedikit mengernyit, dan pergi bersama Zhao Ziqing dan yang lainnya. Murong Yu, yang membunuh keluarga Bai dan keluarga Gu hari ini, bukankah mereka seharusnya membiarkan kita pergi? Zhao Ziqing berkata dengan sedikit khawatir. Jika mereka berani membuat masalah, datanglah, apakah kita takut mereka tidak akan berhasil? Kata Murong Yu dengan acuh tak acuh. Yaitu, apa yang kita takutkan? Hanya orang-orang itu, bunuh sebanyak yang mereka datangi. Yu Mengqing berkata dengan penuh pembunuhan. Murong Yu sedikit pusing, setelah bertahun-tahun pengalaman ini, kamu menjadi begitu kejam. Namun, ini adalah hal yang baik. Ada juga banyak orang jahat yang telah mati di tangan kita selama bertahun-tahun. Zhao Ziqing berkata dengan ringan. Sambil berbicara, mereka telah kembali ke kota Xingzhou. Karena Zhao Ziqing dan yang lainnya tiba lebih awal, mereka telah membeli sebuah rumah bangsawan di kota Xingzhou. Saat ini, mereka telah berada di dalam rumah bangsawan, prefektur Lingnan tidak jauh dari sini, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Murong Yu. Sebenarnya, kami tidak ada di sini. Hanya saja setelah meninggalkan Shenzong, kami merasa ada semacam panggilan, jadi kami berjalan di sepanjang tempat panggilan semacam itu, dan akhirnya tiba di Xingzhou. Yu Mengqing melihat melirik Zhao Ziqing, lalu berkata, petik 2. Apakah kamu merasakan panggilan itu? Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya, aku tidak merasakan panggilan itu, tetapi saudari Ziqing. Yu Mengqing melirik Zhao Ziqing lagi, lalu berkata dengan malu. Ziqing, apa yang terjadi? Murong Yu menatap Zhao Ziqing dan bertanya dengan heran. Harus dipahami bahwa dia harus melewati banyak kali ketika dia diteleportasi di kota Lingnan. Orang bisa membayangkan seberapa jauh untuk datang ke sini. Namun, jika ada pemanggilan di sini, itu akan terlalu kuat. Itu dapat dipanggil oleh negara-negara besar yang tak terhitung jumlahnya. Apa asal-usulnya? Zhao Ziqing merenung sejenak, seolah-olah dia sedang mengatur bahasa.
Setelah sekian lama, dia berkata perlahan, seharusnya ini tahun kedua setelah meninggalkan Sekte Suci. Panggilan semacam itu tiba-tiba muncul di hatiku. Samar-samar, aku merasa ada sesuatu yang memanggilku ke masa lalu. Awalnya, kupikir itu hanya ilusi, dan aku mengabaikannya. Namun, perasaan panggilan itu tidak pernah hilang. Kemudian, setelah berdiskusi dengan Suster Mengcing, aku berjalan ke arah ini. Semakin dekat kita dengan Xingzhu, semakin kuat perasaan panggilan itu. Pada akhirnya, kita sampai di Xingzhu dengan cara yang mendebarkan. Meskipun Zhao Ziqing berkata dengan jelas, Murong Yu tahu bahwa mereka pasti telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan. Bagaimanapun, dunia abadi begitu besar, orang-orangnya jahat, dan semua jenis tempat berbahaya. Yang terpenting adalah mereka tidak dikirim ke sini, tetapi datang selangkah demi selangkah. Apakah panggilan itu hanya di dalam Xingzhu? Murong Yu langsung bereaksi. Karena Zhao Ziqing dan yang lainnya membeli rumah bangsawan di kota Xingzhu, itu berarti mereka telah berakhir. Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya, pemanggilan itu tidak dilakukan di kota Xingzhu, tetapi di Laut Mati. Di Laut Mati, seru Murong Yu. Kemudian wajahnya menjadi muram. Meskipun Zhao Ziqing dan kedua wanita itu memiliki prajurit raja, Laut Mati adalah tempat terlarang yang besar di dunia peri. Bahkan kaisar mungkin memiliki musuh yang sudah mati yang dapat masuk atau keluar. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat masuk sama sekali. Yang utama adalah mereka tidak dapat terbang. Mungkinkah itu terkait dengan relik para dewa yang akan muncul di Laut Mati? Pikiran ini terlintas di benak Murong Yu. Petik 2. Di Xingzhu, perasaan pemanggilan itu sangat kuat. Aku tahu itu ada di Laut Mati. Namun, Laut Mati terlalu berbahaya bagi kita untuk masuk. Zhao Ziqing berkata perlahan. Murong Yu mengangguk, meskipun ada beberapa harta karun yang bagus di dalamnya, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak boleh masuk. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya. Begitu mereka memasuki Laut Mati, mereka mungkin telah direnggut nyawanya dengan kejam oleh Laut Mati sebelum mereka berada di dekat makhluk yang memanggilnya. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Murong Yu merenung. Dia sedikit ragu sekarang. Zhao Ziqing dipanggil dari negara-negara besar yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk yang memanggil Zhao Ziqing pasti sangat kuat. Hanya saja sekarang ada beberapa musuh dan kita acuh tak acuh. Apakah itu baik untuk Zhao Ziqing, atau buruk untuk Zhao Ziqing? Jika itu adalah hal yang baik, maka kali ini adalah kesempatan besar bagi Zhao Ziqing. Tetapi bagaimana jika itu bukan hal yang baik? Dengan kekuatan makhluk yang dipanggil itu, jika mereka ingin merugikan Zhao Ziqing, Murong Yu dan yang lainnya tidak dapat menolaknya. Namun, ini adalah urusan Zhao Ziqing, dan Murong Yu tidak dapat membuat keputusan apapun untuknya. Bagaimana menurutmu? Tanya Murong Yu sambil menatap kedua wanita itu. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Aku khawatir ini adalah kesempatan bagi saudari Ziqing. Dan itu mungkin terkait dengan relik para dewa yang akan muncul kali ini, kurasa kita tidak boleh menyerah. Setelah berpikir sejenak, Yu Mengqing berkata. Murong Yu mengangguk. Dia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan. Akan sangat disayangkan jika dia menyerah. Aku merasa bahwa keberadaan yang memanggilku tidak jahat padaku. Tetapi selalu ada Laut Mati, dan kita tidak bisa masuk. Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Dia punya firasat bahwa jika dia menemukan keberadaan yang memanggilnya, dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Namun, mereka tidak bisa memasuki Laut Mati. Bagaimanapun, bahkan jika seorang ahli tingkat kaisar abadi memasuki Laut Mati, dia mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk memasuki Laut Mati? Kata Murong Yu dengan senyum di wajahnya, menatap kedua putri Zhao Ziqing. Tetapi, kita tidak bisa masuk. Kata Yu Mengqing agak tertekan. Mata Zhao Ziqing berbinar, menatap Murong Yu dan berkata, Murong, apakah kamu punya cara? Mendengar ini, mata Yu Mengqing juga berbinar. Dia tahu bahwa Murong Yu memiliki harta spasial Hetu Luoshu. Selama mereka memasuki Hetu Luoshu, bahkan Laut Mati tidak akan menyakiti mereka. Namun, meskipun Murong Yu kuat, itu jauh lebih rendah daripada pembangkit tenaga listrik seperti Raja Abadi. Dia juga tidak bisa memasuki Laut Mati. Auzu.com, meskipun Laut Mati menakutkan, mungkin tidak begitu menakutkan bagiku. Kata Murong Yu dengan percaya diri.
Meskipun kematian Laut Mati menakutkan, Murong Yu memiliki kekuatan kehidupan dan kekacauan. Dia tidak percaya bahwa roh-roh mati itu masih bisa menyerang tubuhnya. Tetapi, ketika Zhao Ziqing hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh Murong Yu, "Tidak apa-apa, sekarang kamu bisa memasuki ruangku. Ayo kita pergi ke Laut Mati segera. Bagaimanapun, reruntuhan para dewa akan segera terjadi. Begitu kita terlambat, kita tidak akan mendapatkan apa-apa." Jika kamu tidak bertemu Zhao Ziqing, jika bukan karena sesuatu yang memanggil Zhao Ziqing, Murong Yu mungkin tidak akan memasuki Laut Mati. Bagaimanapun, area terlarang Laut Mati bukanlah untuk bersenang-senang. Namun, karena ini terjadi, Murong Yu akan memasuki Laut Mati untuk melihat-lihat apapun yang terjadi. Sambil berbicara, Murong Yu mengumpulkan Zhao Ziqing dan Yu Mengqing ke dunia Hetu Luoshu. Kemudian dia membentangkan sayap cahaya hantu, membubung ke udara, dengan cepat meninggalkan kota Xingzhou, dan terbang menuju Laut Mati. Tidak lama setelah Murong Yu pergi, sekelompok orang pembunuh dengan cepat menyerbu dari sisi lain kota Xingzhou, dan kemudian mengepung rumah bangsawan yang telah dibeli Zhao Ziqing. "Dengarkan orang-orang di dalam, kalian sudah dikepung, letakkan senjata kalian, keluar dan menyerah, kalau tidak kalian akan dibunuh tanpa ampun." Seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari gerbang istana dan berkata dengan penuh pembunuhan sambil menatap istana. Orang-orang di dalam, dengarkan, pria parubaya itu mengatakan ini 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada seorang pun di istana yang menanggapi. Ketiga Murong Yu telah meninggalkan kota Xingzhou, dan akan sangat buruk jika seseorang menanggapi. "Bunuh aku di dalam." Pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan penuh pembunuhan. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar bergegas masuk ke istana. Namun, mereka mencari di seluruh istana dan tidak dapat menemukan seorang pun. "Patriark, mungkin ketiga orang itu telah melarikan diri setelah mendengar angin." Seorang pria tua berjalan mendekati pria parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu memancarkan pembunuhan dengan matanya, "Hancurkan tempat ini untukku, cari seluruh kota. Begitu ditemukan, bunuh." Gemuruh. Semua orang menembak pada saat yang sama, dan kekuatan dahsyat langsung tercurah. Hanya dalam sekejap mata, rumah besar yang dibeli Zhao Ziqing diratakan dengan tanah. Hanya saja Murong Yu dan mereka bertiga tidak tahu. Pada saat ini, Murong Yu telah kembali ke Laut Mati. Satu persatu, orang-orang kuat yang bisa terbang terus terbang ke Laut Mati. Pada saat yang sama, banyak perahu muncul di Laut Mati, dan beberapa orang yang tidak bisa terbang bahkan membawa perahu untuk berenang menuju Laut Mati. Mereka yang tidak kuat di Laut Mati berani masuk jauh ke Laut Mati, benar-benar tahu apakah mereka hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun kristal darah dapat mengisolasi ketidakberdayaan, namun dalam proses ini, kristal darah juga dikonsumsi. Begitu kekuatan kristal darah habis, maka orang-orang ini tidak akan dapat mengisolasi roh-roh yang telah mati itu. Begitu roh-roh itu diserbu oleh kematian, orang-orang ini niscaya akan mati. Ketika hatinya bergerak, cahaya hijau samar muncul di tubuh Murong Yu, yang merupakan kekuatan kehidupan. Kemudian, sayap cahaya hantu Murong Yu menyebar dan terbang langsung ke Laut Mati. Namun, Laut Mati terlalu menakutkan. Kecepatan Murong Yu tidak terlalu cepat, mirip dengan Daluo Jinxian rata-rata. "Haha, saudara, apakah kamu melihat bahwa klan monster yang hanya memiliki ranah Suan Immortal juga ingin pergi ke Laut Mati, yang benar-benar menggelikan?" Di antara beberapa orang yang tidak jauh dari Murong Yu, salah satu anak muda tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah Murong Yu, yang mengandung penghinaan yang kuat. Mendengar itu, Murong Yu hanya melirik orang-orang ini dengan jijik, terlalu malas untuk memperhatikan. "Nak, kamu mencari kematian." Melihat penghinaan di mata Murong Yu, pemuda yang berbicara sebelumnya tidak bisa menahan amarah. Dia bergegas maju dengan cepat, menamparkan tangannya yang besar, dan menamparkan Murong Yu dengan keras. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia paling jijik dengan orang seperti ini yang akan membunuh dengan satu kata. Mengadili kematian, Murong Yu berteriak pelan, dan melepaskan telapak tangan yang sama. Pemuda itu menyeringai. Dia adalah Daluo Jinxian. Meskipun Murong Yu bisa terbang, dia hanyalah makhluk abadi yang misterius. Dia sudah menganggap Murong Yu sebagai monster.
Nak, matilah aku. Pemuda itu menyeringai, tangan besarnya menghantam dan menghancurkan Murong Yu hingga berkeping-keping. Boom! Murong Yu menepuknya dengan tangan besarnya, dan menghantam tangan besar pemuda itu tanpa penundaan, dan suara teredam yang besar meletus. Pemuda itu terhantam keras, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Dengan embusan, pemuda itu telah terjun ke laut mati di bawah. Aku tidak bisa menahan diri, buka mata anjingmu dan lihat, kamu tidak bisa menyinggung siapapun. Aku akan memberimu pelajaran sekarang, dan lain kali, aku akan membunuhmu. Murong Yu melirik orang-orang itu dan mencibir. Dengan suara, lalu berjalan pergi. Wow, permukaan laut mati meledak, dan sosok merah naik ke langit. Kakak, mengapa kau tidak menghentikannya? Kata pemuda itu dengan marah. Orang ini adalah Luo Jinxian besar yang difoto oleh Murong Yu di bawah air. Namun, dia sangat malu saat ini. Air di tubuhnya berwarna merah seperti darah. Kakak muda, kau juga telah melihatnya. Meskipun orang itu hanya di alam keabadian mendalam, kekuatannya jauh melampauimu. Jika dia ingin membunuhmu, dia akan melakukannya. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Dia juga seorang pria kuat di negeri dongeng Luo Jin besar. Lagi pula, aku baru saja merasakan niat membunuh yang sangat berbahaya. Jika kita melakukannya, kita mungkin bisa membunuhnya, tetapi beberapa dari kita mungkin juga jatuh. Seorang pemuda lain juga berkata dengan suara yang dalam. Semua orang terdiam, bahkan pemuda yang marah itu terdiam. Mereka juga melihat kekuatan Murong Yu dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun mereka berdua berada di alam Luo Jinxian, mereka merasa bahwa mereka bukanlah lawan Murong Yu. Bahkan saat berhadapan dengan Murong Yu, rasa takutnya semakin memuncak. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Murong Yu pergi begitu saja. Berdasarkan karakter mereka, jika mereka melakukannya, Murong Yu pasti sudah terbunuh sejak lama. Namun, kita tidak bisa melupakannya. Kita selalu menindas orang, dan tidak ada yang menindas kita. Pria parubaya itu menatap ke depan dengan niat membunuh di kedua matanya, penuh dengan niat membunuh. Jika kalian bertemu lagi, kalian harus membunuhnya. Orang lain berkata dengan suara yang dalam. Pemuda di laut mati yang difoto oleh telapak tangan Murong Yu mengangguk, tidak begitu marah, dan mulai menguapkan air laut di tubuhnya. Sial, air laut di laut mati seperti darah asli, dan sulit untuk menguap hingga bersih. Pemuda itu mengumpat, menjadi semakin getir terhadap Murong Yu. Kematian semakin kuat, dan tekanannya semakin kuat. Murong Yu dengan cepat terbang, sudah jauh ke dalam laut mati. Dalam prosesnya, dia bertemu dengan berbagai pria kuat, yang semuanya menuju ke kedalaman laut mati. Murong Yu menghitung beberapa kali, dan jumlah orang kuat yang ditemuinya tidak kurang dari puluhan ribu. Dan ini adalah apa yang ditemui Murong Yu di jalan. Jadi, bagaimana dengan orang-orang sebelum Murong Yu memasuki laut mati? Di mana orang yang datang di belakangnya? Selain itu, yang terpenting adalah bahwa Xingzu bukan satu-satunya arah untuk memasuki laut mati. Juga dimungkinkan untuk memasuki laut mati di arah lain. Dalam waktu kurang dari setengah hari, setidaknya ratusan ribu orang kuat memasuki laut mati. Jika Anda menambahkan pembangkit tenaga listrik yang telah masuk jauh ke laut mati sebelumnya, mereka yang telah memasuki laut mati saat ini mungkin adalah mereka yang telah melampaui 100 juta. Tentu saja, para ahli ini tidak kuat, kebanyakan dari mereka adalah ahli di ranah Luo Jinxian dan Jiu Tianxuan Xian. Semakin kuat Raja Peri, dan bahkan Kaisar Peri, semakin sedikit jumlahnya. Namun, saat ia semakin dalam, Murong Yu merasa bahwa ketidakberdayaan di sini menjadi semakin kuat. Awalnya ketika ia berada di luar laut mati, aura tak bernyawa itu tidak kuat, dan tidak berpengaruh pada ahli di negeri dongeng Luo Jin besar, tetapi hanya berwarna abu-abu. Setelah masuk jauh ke laut mati, roh-roh mati semuanya berubah menjadi hitam, dan ahli di negeri dongeng Luo Jin besar akan diserang oleh roh-roh mati jika mereka tidak membuka perisai. Tentu saja, Anda juga dapat membiarkan perisai tidak dibuka, selama Anda memiliki cukup kristal darah. Murong Yu tidak memiliki kristal darah di tangannya, jadi dia tidak tahu bagaimana kristal darah itu dikonsumsi. Namun, kekuatan hidup dalam tubuh Murong Yu juga mulai dikonsumsi. Tentu saja, konsumsi kecil ini tidak berpengaruh pada Murong Yu.
Bagaimanapun, pohon kehidupan di dalam dantiannya dapat mengubah sejumlah besar kekuatan hidup yang tak terbatas kapan saja. Kekuatan hidup dapat menahan aura kematian ini. Murong Yu tersenyum tipis. Jika seseorang berada di dekat Murong Yu dan memeriksanya dengan saksama, ia dapat menemukan bahwa roh kematian yang berkeliaran di sekitar tubuh Murong Yu terus-menerus menghilang. Ini karena aura kematian ini dekat dengan kekuatan hidup dan langsung dimurnikan oleh kekuatan hidup. Namun, memurnikan energi kematian ini tidak baik untuk Murong Yu, dan itu juga akan menghabiskan kekuatan hidup. Meskipun Murong Yu tidak memiliki imajinasi untuk kekuatan hidup yang dikonsumsi, itu selalu dikonsumsi. Yang terpenting adalah jika seseorang menemukan bahwa Murong Yu dapat memurnikan ki kematian ini dengan mudah, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Oleh karena itu, Murong Yu sedikit mengendalikan kekuatan hidup, sehingga ia tidak akan lagi memurnikan hidupnya. Visibilitasnya terlalu rendah, kurang dari 10 mil. Indra ketuhanan bahkan lebih ditekan, dan lebih baik melihatnya dengan mata telanjang. Kata Murong Yu tanpa daya. Pada saat ini, kesadaran ilahi Murong Yu ditekan dan hanya dapat meluas hingga kurang dari 1 mil. Jauh lebih sedikit daripada melihat jauh dengan mata telanjang. Wow, tiba-tiba, tanah tempat Murong Yu berada meledak dengan ganas, dan gelombang berdarah besar yang mengandung niat membunuh yang mengerikan naik ke langit, mencekik ke arah Murong Yu. Setelah gelombang besar membubung ke langit, hantu berwarna merah darah dengan aura yang mengerikan bergegas menuju Murong Yu secara langsung. Hampir pada saat yang sama, Murong Yu mengayunkan Hundred Bird ke arah Phoenix Spear di punggungnya, lalu meraung dalam hatinya, dan bertanya ke langit dengan marah, menusuknya dengan satu tembakan ke gelombang besar yang melesat ke atas. Turun. Sebuah tombak panjang muncul dari kehampaan dari udara tipis, kekuatan yang kuat meledak, dan kehampaan yang terjepit bergetar. Cahaya tombak besar melesat keluar lebih jauh, dan bertabrakan dengan gelombang berdarah yang mencekik ke atas. Ledakan. Setelah suara keras, cahaya tombak hitam dan gelombang besar membubung ke langit pada saat yang sama, berubah menjadi kekuatan paling primitif dan menghilang di antara langit dan bumi. Sayap cahaya hantu mengepak di belakang Murong Yu, dan seluruh orang berubah menjadi pita hitam dan bergegas menuju bayangan hitam yang menimpa di bawah. Auzu.com ledakan. Kedua bayangan hitam itu menghantam kehampaan, dan kemudian dampak yang mengerikan berpusat di tempat mereka menabrak, dan menyapu ke segala arah. Wow, kekosongan itu terkoyak untuk pertama kalinya, dan di laut mati di bawah mereka, air laut yang tak terhitung jumlahnya langsung dibombardir dan menguap secara langsung. Segera, kedua bayangan itu terbang keluar dengan ganas. Kekuatan binatang laut ini bagus, setidaknya telah mencapai tahap akhir Daluo Jinxian, dan memiliki kekuatan lebih dari 2000 naga pipih. Sayap cahaya hantu di belakang Murong Yu berkelebat, dan setelah mundur untuk jarak tertentu, dia akhirnya berdiri teguh. Turun. Di permukaan laut tidak jauh di depan Murong Yu, seekor binatang laut yang berukuran ratusan meter terus-menerus meraung ke arah Murong Yu, matanya bersinar dengan ganas. Ini adalah binatang laut yang kekuatannya telah mencapai ranah peri Luojin Agung. Di laut mati, selain yang mati, yang paling berbahaya adalah binatang laut ini. Saat ini, Murong Yu tidak terlalu dalam ke laut mati, jadi kekuatan binatang laut yang ditemuinya hanya mencapai ranah Daluo Jinxian. Jika Murong Yu terus menyelam lebih dalam, kekuatan binatang laut yang ditemuinya akan menjadi semakin kuat. 9 hari Xuanxian, Raja Peri, Kaisar Peri. Menurut legenda, di kedalaman laut mati, ada binatang laut yang menakutkan di luar Kaisar. Monster kecil, kemarilah. Murong Yu melayang di kehampaan dan mengaitkan jarinya ke binatang laut di depan. Selama beberapa hari terakhir, Murong Yu telah berulang kali bertemu dengan binatang laut. Murong Yu yang kekuatannya rendah terbang ketika dia dalam suasana hati yang baik, dan membunuh binatang laut ini dengan satu tembakan ketika dia dalam suasana hati yang buruk. Dan ketika dia bertemu dengan binatang laut dengan kekuatan yang baik ini di alam peri Luojin Agung, dia akan bertarung dengan mereka. Tentu saja, Murong Yu tidak menggunakan Wang Bing atau semacamnya. Oleh karena itu, setelah beberapa hari, pengalaman bertarung Murong Yu menjadi lebih berlimpah. Meskipun kekuatannya tidak meningkat, kekuatannya telah meningkat. Mungkin karena dia merasakan penghinaan Murong Yu, binatang laut itu mengeluarkan raungan,
lalu melayang ke udara, dan menerjang ke arah Murong Yu. Bagus, datang. Murong Yu meraung dan bergegas dengan tombak di tangannya. Boom, boom, boom. Binatang laut itu sangat kejam dan berbeda dari binatang monster. Binatang laut ini belum mengembangkan kecerdasan spiritual dan kecerdasannya yang rendah, mereka hanya tahu cara membunuh. Begitu seseorang menerobos wilayah mereka, mereka akan membunuh dengan panik. Oleh karena itu, Murong Yu tidak menunjukkan belas kasihan kepada bawahannya. Dia meningkatkan kekuatannya dan bertarung melawan lawan. Gelombang kekuatan yang mengerikan terus meledak, kekosongan terus-menerus terkoyak, dan laut diledakkan menjadi gelombang darah. Dalam pertempuran ini, langit yang membunuh redup, matahari dan bulan redup. Teman baik, tubuhmu sangat kuat. Murong Yu menusuk binatang laut itu dengan satu tembakan, tetapi menemukan bahwa dia tidak hanya gagal menembus, tetapi sebaliknya, tombak di tangannya disetrum balik, menyebabkan rasa sakit di mulut harimau itu. Raungan, binatang laut itu meraung, dan ekornya yang besar dan panjang menghantam ke arah Murong Yu dengan Swiss. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung dan meninju keluar. Ledakan. Seluruh tubuh Murong Yu terkejut, dan kemudian seluruh tubuhnya terguncang. Tetapi binatang laut itu juga berteriak aneh, dan ekornya dipukul mundur. Monster kecil, kamu pandai dalam hal kekuatan. Hari ini kita akan bertarung selama 300 ronde. Murong Yu tertawa dan membawa tombak di belakangnya. Terbalik. Murong Yu mengeluarkan geraman rendah dan menggunakan salah satu, Sanhai Kuanjing, dalam kitab suci Xuanwu. Binatang laut itu berteriak ke langit, dan sosoknya yang besar menghantam Murong Yu. Pada saat yang sama, ia mengangkat telapak tangan besar yang lebih besar dari penggilingan, dan menepuk Murong Yu. Ledakan. Murong Yu membalikkan tinjunya dan menghantam telapak tangan binatang laut itu. Setelah suara keras hari ini, Murong Yu dan binatang laut itu terlempar keluar oleh kekuatan yang mengerikan itu. Datang lagi, Murong Yu meraung, bergegas maju lagi, dan bertarung melawan binatang laut itu lagi. Boom, 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 pukulan yang benar-benar menusuk daging, dengan kemungkinan yang tak terbatas. Sementara Murong Yu bertarung dengan binatang laut itu, beberapa sosok yang ditembak dari kejauhan bersembunyi di sebuah pulau yang tidak jauh dari sana. Binatang laut dari negeri dongeng Luojin Agung, kali ini aku mendapatkannya. Ketika seorang pemuda melihat binatang laut itu, matanya berkedip. Hati-hati, lihat orang itu dulu, hei, Alam Xuanxian. Apa ada yang salah? Orang lain tak kuasa menahan diri untuk berseru.